Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah Allah, berkat rahmat Tuhan yang baru setiap pagi, karena besar setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami berdoa Roh Allah yang menuntun kami ke dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka mengisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari Sabat ya, suatu Sabat dikatakan dalam ayat pertama, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, lalu murid-murid memetik bulir gandum dan memakannya. Nah, lalu dilihat oleh beberapa orang Farisi, mereka menganggap itu suatu pelanggaran terhadap hari Sabat karena melakukan sesuatu, memetik ya bulir gandum lalu memakannya. Apakah Alkitab tidak memperbolehkan hal itu? Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 23 ayat 25, firman Tuhan berkata demikian, "Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu." Jadi kalau menurut Ulangan pasal 23 ayat 25 itu boleh dilakukan, memetik bulir-bulir gandum itu dengan tangan dan memakannya, tetapi tidak boleh menggunakan sabit. Kalau udah pakai sabit artinya mereka sudah akan memanen, ya, bekerja keras untuk memanen gandum itu. Lalu masalahnya mengapa orang Yahudi mengatakan itu sebagai suatu pelanggaran terhadap hari Sabat? Bapak Ibu Saudara, orang-orang Farisi memiliki kitab yang namanya kitab Mishnah. Kitab Mishnah ini adalah teks utama hukum lisan Yudaisme yang merupakan kompilasi, interpretasi, dan ajaran lisan para rabi Yahudi mengenai Taurat. Jadi mereka memiliki hukum yang secara lisan, ya, teks utama dari hukum lisan. Jadi berdasarkan interpretasi dan ajaran lisan para nabi terhadap Taurat. Jadi ada hukum yang lain ini. Nah, di dalam kitab Mishnah bagian kedua berkaitan dengan Sabat itu melarang. Dikatakan bahwa kalau mereka menggosok-gosokkan bulir-bulir gandum itu dianggap sebagai perontokan, dan Mishnah itu melarang perontokan pada hari Sabat. Konteksnya seperti itu. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan dengan dua pengertian. Yang pertama adalah berkaitan dengan pemenuhan dari kebutuhan manusia sendiri, yaitu mereka pada waktu itu makan.
ya. Murid-murid mengambil bulir-bulir gandum lalu dimakan. Demikian juga Daud ketika lapar, mereka mengambil roti yang ada di bait Allah, lalu mereka makan. Kemudian yang kedua, ayat selanjutnya dari pembacaan kita, Injil Lukas pasal 6, ayat 6 dan seterusnya, bicara tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya. Dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat kembali mengamati apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, lalu akan mempersalahkan karena melakukannya pada hari Sabat. Bapak, Ibu, Saudara, kemudian Tuhan Yesus berkata sebetulnya mereka perlu mengerti bahwa tuh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dikatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ada hukum yang lebih tinggi dari itu. Di dalam Injil Matius pasal 22 ketika bicara tentang hukum yang terutama yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ayat ke-20 kemudian dikatakan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang kebutuhan, memenuhi kebutuhan manusia, dan yang kedua tentang penyembuhan kepada orang yang mati tangan kanannya, ini sebetulnya adalah bentuk pelayanan kasih kepada sesama di hari Sabat, dan itu tidak melanggar hari Sabat itu sendiri, karena anak manusia itu adalah Tuhan atas hari Sabat, dan semua hukum Taurat dan kitab para nabi itu bergantung kepada kedua hukum yang utama itu. Sehingga yang ditekankan di sini adalah ketika kita melakukan hukum kasih Allah, maka kita sebetulnya sama dengan melakukan hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, Saudara, kiranya kita tidak memiliki pandangan seperti orang Farisi, di mana kita sedang mencari-cari kesalahan orang yang melakukan pelayanan kasih di hari Sabat. Dan kita lebih menekankan hukum dan kita melupakan hukum yang terutama seperti orang Farisi yang lebih berpegang kepada interpretasi sendiri terhadap hukum Taurat tanpa melihat hukum yang terutama yang Tuhan Yesus ajarkan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami kebenaran firman dengan benar, sehingga kita tidak menjadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak mengetahui inti dari pengajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah dan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Pimpinlah supaya kami melakukan firman-Mu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi kami, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami, dan taat untuk melakukan firman-Mu dengan tuntunan dari Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.